Di awal-awal bahas soal ya basa-basi lah, dalam arti ya makanan apa dan lain-lain. Dan dia itu agak kaget bahwa apa ya perlakuan terhadap mereka para pelatih timnas itu, dia bilang secara organisasi top. Dia juga kasih contoh Four Riders. Jadi dia mungkin nggak tahu kalau di sini banyak orang yang pakai Four Riders. Di mana dia bilang, di mana kita pergi, kita selalu ada polisi naik motor yang kawal kita, pintu selalu terbuka buat kita. Intinya adalah apa namanya, organisasinya top banget lah, oke? Dan hal-hal yang dia jelaskan itu kan dia ditanya apa hal yang bagus dan apa yang jelek. Dia bilang yang jelek gue nggak tahu, tapi gue dengar dari pelatih kiper gue, yaitu Sjoerd Woudenberg kalau nggak salah namanya, yang pelatih goalkeepernya Dewa United diambil ke timnas. Karena dia sudah lama di sini, dia jelaskan tentang pro dan kontra. Cuma dia bilang yang pro atau yang positif jauh lebih banyak daripada yang negatif. Salah satu bilang, pada suatu saat kita diajak makan, gue makan steak, dia bilang. Dan steaknya itu datang dengan 6 jenis garam. Dia bilang di Belanda itu kan cuma 2 jenis saja, paling 1 atau 2 jenis. Dan dia bilang 6 jenis garam ini berbeda semua rasanya. Dan pas banget dengan steak yang kualitasnya luar biasa. Jadi yang gue tangkep, impression dia di Indonesia pada saat dia datang, Kluivert sama Denny kan sebelumnya sudah datang. Dia datang itu positif banget. Dan ini orang setelah 1 jam gue denger podcastnya, ini orang apa ya, sangat berpendidikan, nggak baper, sangat profesional, dan dia tahu peran dia sebagai asisten. Karena dia selalu sebelumnya kan head coach lah, lebih sering jadi head coach lah. Dan dia bilang, ya memang persiapannya kalau di klub itu beda dengan timnas. Di sini kita bekerja mempersiapkan segalanya, tapi nggak ada pertandingan. Nah itu yang dia harus adaptasi. Terus dia bilang nanti akan ada performance coach, goalkeeper, video analis. Itu dari apa namanya, dari Belanda. Ditambah gue nggak tahu, dia nggak bilang 1 atau 2, kemungkinan asisten yang dari Indonesia. Nah dia juga puji staffnya timnas. Dia bilang di timnas itu ada 2 protokol. Dia bilang protokol di mana performance coach ini kayak pelatih fisik lah, di mana performance coach ini harus membuat program untuk yang kena jet lag dari Amerika sama Eropa dan yang ikut puasa. Dia bilang gitu. Karena yang lokal kan ikut puasa, itu ada latihannya sendiri lah, latihan yang berbeda. Itu dilakukan oleh performance coach. Dan dia juga bilang, pada prinsipnya kita diberikan apa yang kita inginkan agar kita bisa bekerja semaksimal mungkin. Bukan hanya mereka bertiga atau berempat dengan Vandenberg, tapi juga video analisnya. Kalau video analisnya minta ini, ya kita kasih. Kalau performance coachnya minta ini, ya kita kasih. Terus dia bilang, salah satu tugas Denny Lansat itu fokus ke lawan, dan mereka sudah lihat semua pertandingan kualifikasi sama juga Piala Asia. Tapi dia bilang, at the end of the day, kita semua bikin analisa sendiri, mereka berempat, dan kita rembukan akan mengambil sebuah keputusan, dan itu Kluivert yang bertanggung jawab. Oke? Maka dari itu nggak ada misunderstanding lagi. Dia bilang setiap pagi kita bangun, kita kumpul semua 4 pelatih tersebut harus mengutarakan apa yang mereka inginkan. Dan dengan mengutarakan mereka inginkan itu tidak ada salah paham lagi setiap hari atau kedepannya. Jadi mereka akan mencari solusi. Kalau ada yang bertentangan, nanti mereka ambil solusi ini yang mereka lakukan.
Jadi kalau ada yang berpikir ya si pastor mungkin head coach atau ngurus di lapangan Patrick, enggak, semua itu punya peran masing-masing. Yang gue pertama nggak tahu itu kan Danny. Pastor gue tau lah, kira-kira kemungkinan besar dia ngatur strategi dan itu harus disetujui sama Patrick dan Gerald dan Danny. Tapi sekarang dia bilang Danny itu ngurusin fokus ke analisa lawannya, analisa lawan. Dia nonton semua pertandingan yang sisa lah, Australia, Cina, Bahrain dan Jepang. Dan selama dia di Belanda, dia juga bicara kan ditanya, lu kan pegang negara baru yang lu nggak kenal sama sekali, yang budaya beda banget. Jadi pastor ini kayaknya nggak pernah ke Indonesia atau bahkan nggak pernah ke Asia. Kayaknya dia terkagum-kagum dengan apa yang terjadi di sini. Nah, terus dia juga bilang, gue bicara dengan pemain yang luar sama yang lokal juga, gue lupa apakah luar atau lokal juga, gue nggak lupa. Yang jelas dengan pemain luar yang main di Eropa, dia bilang mereka bangga sekali bermain untuk Indonesia, dan karena kita diberikan segalanya, disambut dengan positif, organize semua secara rapih, jadi mau nggak mau kita punya tanggung jawab untuk memberikan sesuatu, dan kita juga sangat bangga bisa mendapatkan job ini. Itu dia benar-benar jelaskan secara detail, sampai dia bilang kita meeting 2 kali dengan staffnya timnas. Mereka itu ngurusin visa, ngurusin tempat latihan, ngurusin kapan berangkat, breakfastnya di mana, makannya apa, secara detail dia bilang itu sudah ada yang ngurus semua. Kita hanya kasih tahu kita maunya apa, sama mereka diurus. Itu yang dia sebut tadi sangat sangat happy dengan organisasi yang diberikan oleh PSSI itu top banget lah. Ini halaman 1. Kita masuk ke halaman 2. Halaman 2 ini udah ya planet ya dia ditanya gitu, kamu sekarang sebagai asisten kan kamu nggak tampil di depan lagi. Dia bilang itu sama sekali nggak ada masalah karena kita berempat sudah punya janjian yang waterproof. Dia bilang waterdichte afspraken, waterproof, sehingga nggak ada masalah sama sekali. Terus dia juga bilang sebut nanti Vandenberg itu kan pegang U23. Dan nah ini bagus, gue bilang dari U23 bukan berarti pemainnya harus U23. Dia bilang ada istilah Belanda, goed genoeg is oud genoeg. Kalau lu umurnya, dia bilang pakai istilah 14-17 tahun, kalau lu 14 tahun, 17 tahun atau 14 tahun ternyata lu bagus, bisa aja masuk langsung ke timnas. Itu istilah Belandanya, goed genoeg is oud genoeg. Kalau lu cukup bagus artinya lu sudah siap untuk masuk ke timnas. Jadi bukan berarti di U23 atau U20 harus main di U20 atau di U17 harus main di U17, tapi bisa aja masuk langsung ke tim utama. Kayak contoh si Lamine Yamal lah, umur 16 sudah main di timnas utama. Ini sebuah contoh bahwa semua orang itu punya hak untuk bermain untuk timnas. Dan satu lagi yang gue lihat, dia itu berusaha menjelaskan ya, bahwa dia pengen, bukan Pak Alex saja, satu tim mereka itu pengen membuat timnas ini sukses dengan berkomunikasi dengan semua klub. Dia bilang mau di pulau mana, mau klub sekecil apa, kita akan datang, kita akan berkomunikasi, kita akan menjelaskan misi kita. Dan dia bilang kita butuh bantuan juga dari mereka. Kita pengen kalau timnas ini sukses, semua itu punya andil. Semua itu punya andil dalam kesuksesan timnas ini. Bukan hanya kita, dia bilang, bukan hanya pemain, bukan hanya kita, tapi seluruh Indonesia. Di situ gue agak terharu sih pas gue dengar dia ngomong begitu.